Selamat pagi dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Mantalena Jebua, MPM 18140018. Untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan media dan bahan ajar IPS di SD, di sini saya akan menjelaskan mengenai model-model pembelajaran IPS di SD. Model-model pembelajaran IPS memiliki karakteristik tersendiri, yakni menekankan hubungan individu dengan orang lain atau masyarakat, sehingga model dalam kategori ini lebih terfokus pada peningkatan kemampuan pendekatan individu dalam berhubungan dengan orang lain, terlibat dalam proses demokratis, bekerja sama secara produktif. Model-model pembelajaran yang dimasukkan dalam kategori model pembelajaran IPS adalah sebagai berikut. Pertama adalah model pencapaian konsep. Model ini didasarkan pada penekanan bahwa lingkungan penuh dengan hal-hal yang berbeda dan mustahil dapat menyesuaikan diri dengannya jika manusia tidak dilengkapi dengan kemampuan untuk membedakan dan mengelompokkan segala sesuatu itu ke dalam kelompok-kelompok. Pada pemerolehan konsep berproses ada 4 fase. Fase pertama yaitu data dipresentasikan kepada siswa. Kemudian ada fase kedua. Fase kedua ini dimulai dengan menganalisis strategi-strategi untuk memperoleh konsep. Ada fase ketiga. Pada fase ini siswa mengkaji jenis-jenis konsep atau atribut-atributnya dalam berbagai jenis bahan yang sesuai dengan usia dan pengalamannya. Ada fase keempat. Dalam fase ini, siswa mencoba membentuk konsep-konsep. Oleh karena itu, model ini disebut juga dengan konsep formation atau konsep learning, dan mengajarkannya pada orang lain untuk memperoleh konsep melalui bermain. Yang kedua ada model berpikir induktif. Model ini mendorong para pelajar untuk menemukan dan mengorganisasikan informasi, menciptakan nama suatu konsep, dan menjajaki berbagai cara yang dapat menjadikan para peserta didik lebih terampil dalam bersikap dan mengorganisasikan informasi dalam melakukan hipotesis yang melukiskan hubungan antar berbagai data. Yang ketiga ada model penelitian atau juga disebut dengan model inquiry. Model ini adalah pembelajaran yang memfokuskan kepada pengembangan kemampuan siswa dalam berpikir reflektif, kritis, dan kreatif. Yang keempat ada model memorisasi. Model ini adalah teknik yang digunakan untuk menghafalkan dan mengasimilasi sesuatu informasi. Guru dapat menggunakan model ini untuk membimbing menyampaikan materi yang bertujuan agar para pelajar dapat dengan mudah menangkap informasi baru. Yang kelima ada model investigasi kelompok. Model ini menggabungkan pandangan-pandangan proses sosial yang demokratik dengan penggunaan strategi-strategi ilmiah untuk membantu manusia dalam menciptakan pengetahuan dan masyarakat yang teratur dengan baik. Yang keenam ada model bermain peran. Penerapan pengajaran berdasarkan pengalaman lainnya ialah bermain peran. Pada umumnya siswa yang mempunyai usia 9 atau yang lebih tua menyenangi penggunaan strategi ini karena berkenaan dengan isu-isu sosial dan kesempatan komunikasi interpersonal di dalam kelas. Di dalam bermain, peran guru menerima peran non-interpersonal di dalam kelas. Siswa menerima karakter, perasaan, dan ide-ide orang lain dalam suatu situasi yang khusus. Yang ketujuh ada model penelahan jurisprudensi. Model ini merupakan model yang melibatkan intelektual yang relatif lebih rumit. Dasar dari model ini adalah proses kesepakatan sosial atau social negotiation. Model ini menuntut para peserta didik untuk menguji dirinya sendiri.
perilaku kelompok, dan proses sosial yang lebih besar. Yang kedelapan ada model inquiry sosial. Pada model ini lebih spesifik dikembangkan dengan menggunakan metode-metode keilmuan antropologi, sejarah, geografi, psikologi sosial, dan sosiologi. Ada 6 langkah dalam penerapan model ini, yaitu yang pertama, orientasi terhadap masalah. Kedua, menyusun hipotesis. Ketiga, melakukan perumusan dan pembatasan masalah. Keempat, melakukan eksplorasi. Kelima, mengumpulkan fakta-fakta dan data berdasarkan pada analisis yang dirumuskan. Yang keenam, yaitu generalisasi atau pernyataan terhadap masalah. Berikut itu adalah model-model dari pembelajaran IPS di SD. Terima kasih.